Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota kelompok 3 yang akan mempresentasikan materi tentang proses pengambilan dan teknik pembuatan keputusan yang efektif dalam manajemen. Yang pertama, saya Hamiduddin Ahmadan, NIM 1822017. Yang selanjutnya ada dua teman saya, Saudari Umi Kulsum Tarimana dan Eka Maya Anggreni. Yang pertama, proses dalam pembuatan keputusan. Langkah dalam proses pembuatan pengambilan keputusan yang efektif. Yang pertama, mengenali suatu masalah. Maksudnya, proses pengambilan keputusan berawal dari adanya masalah, atau lebih tepatnya kesenjangan antara keadaan nyata dan keadaan yang dikehendaki, atau biasa yang disebut kegiatan intelijen, yaitu kegiatan yang menyangkut pencarian berbagai kondisi lingkungan yang diperlukan bagi keputusan. Langkah kedua yaitu mengidentifikasi kriteria keputusan. Pada tahap ini, manajer harus menentukan apa yang relevan dalam mengambil keputusan. Manajer menentukan faktor-faktor apa saja yang harus dibenahi. Yang ketiga yaitu langkah desain. Maksudnya, tahap ini menyangkut pembuatan, pengembangan, dan penganalisaan berbagai rangkaian kegiatan yang mungkin dilakukan. Dan yang terakhir, kegiatan pemulihan. Maksud dari kegiatan pemulihan yaitu pemilihan serangkaian kegiatan yang tertentu dari alternatif yang tersedia. Baik itu kegiatan proses pengambilan keputusan yang efektif dalam manajemen yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf dan akan dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Kulsum Tarimana, NIM 1822032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi keputusan dan pembuatan keputusan. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi keputusan ditinjau dari struktur, ruang lingkup, dan tingkat pembuatan keputusan. Yang pertama adalah keputusan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu yang pertama keputusan umum, yaitu keputusan yang timbul dari berbagai kebijakan, peraturan, dan prinsip yang sudah ditetapkan. Dan yang kedua adalah keputusan unik atau keputusan kreatif yang memerlukan ketentuan tersendiri di luar batas aturan atau prinsip yang telah ditetapkan sebelumnya. Penjelasan selanjutnya yaitu ditinjau dari pembuatan keputusan. Jadi, Hell et al. Dalam Solusu tahun 2000 menegakkan bahwa keputusan terprogram biasanya dibuat oleh yang menduduki posisi manajemen yang lebih rendah, dan juga sebaliknya, keputusan-keputusan yang besar yang tidak terprogram dan yang mempunyai dampak luas terhadap organisasi atau disebut juga dengan keputusan sinergik umumnya dibuat oleh manajemen tingkat tinggi. Selanjutnya ditinjau dari segi waktunya. Banyak para ahli yang mengklasifikasikan keputusan ke dalam 3 macam, yaitu yang pertama keputusan jangka panjang, yang kedua keputusan jangka menengah, dan yang ketiga keputusan jangka pendek. Selanjutnya, jika dilihat dari segi kemampuan atau keterampilan, tipe keputusan yang terprogram atau terstruktur lebih mudah, lebih cepat, sedangkan tipe keputusan yang tidak terprogram atau tidak terstruktur memerlukan kecakapan, latihan, dan juga pengalaman. Nah, pembahasan terakhir yaitu dilihat dari jenisnya. Mangku Subroto dan Trisnadi tahun 1983 cenderung membedakannya dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, keputusan strategis, yang kedua, keputusan taktis, dan yang ketiga, keputusan operasional. Jadi, itulah beberapa klasifikasi keputusan dan pembuatan keputusan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Mayanggraini, NIM 18220024, akan melanjutkan dari penjelasan materi sebelumnya, yaitu tentang identifikasi teknik pengambilan keputusan secara efektif. Saya mengambil dari penelitian yang dilakukan oleh Alan J. Rowe, yaitu seorang profesor emeritus dalam bidang manajemen dan organisasi dari Marshall School of Business. Ia mengajukan 4 teori pengambilan keputusan yang dikembangkan dari teori kepribadian psikolog Carl Gustav Jung. Gaya pengambilan keputusan ini yaitu langsung, analitis, konseptual, dan juga perilaku. Nah, masing-masing dari teknik pengambilan keputusan ini mempunyai strategi berbeda agar bisa memperoleh hasil yang efektif. Yang pertama yaitu teknik pengambilan keputusan secara langsung. Nah, ini adalah tipikal pengambilan keputusan yang cepat, di mana orang yang memiliki karakter ini tidak ingin membuang waktu berlama-lama dalam menentukan analisis pilihan yang ada dan segera mengambil tindakan yang runtut. Umumnya, mereka tidak terlalu tertarik untuk mendengarkan masukan orang lain, terutama yang memiliki pandangan berbeda. Bagi seseorang dengan teknik seperti ini, mengambil keputusan yang tepat lebih baik dibandingkan mengikuti pendapat orang lain. Nah, tips yang diperlukan untuk teknik pengambilan keputusan secara langsung ini yaitu lebih cermat dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan dengan mengupayakan mencari data-data yang relevan atau sesuai sebagai dasar dalam memutuskan beberapa pilihan. Apabila menghadapi situasi baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya, cobalah untuk lebih terbuka dalam menerima saran pihak-pihak lain untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Kemudian teknik yang kedua yaitu teknik analitis. Nah, ini adalah tipikal pengambil keputusan yang sangat berhati-hati dan khawatir membuat keputusan yang salah karena tergesa-gesa dan merasa tidak nyaman apabila harus mengambil keputusan segera. Orang dengan teknik ini menikmati situasi-situasi baru yang tidak pasti dan berusaha mencari data dan informasi untuk mendapatkan kepastian. Selain itu, terbuka untuk mendengarkan pendapat orang-orang di sekitar dan memiliki kemampuan yang sangat baik pada situasi yang menyediakan beberapa pilihan sulit. Tips yang perlu diperhatikan yaitu perlu menentukan tenggat waktu berapa lama yang diperlukan untuk menganalisis data-data yang ada sebelum mengambil keputusan, sehingga tidak berlarut-larut dan justru akan merugikan. Teknik yang ketiga yaitu konseptual. Nah, ini adalah tipikal pengambil keputusan yang terbuka dengan cara-cara baru dan berani menghadapi resiko. Memiliki visi untuk mengambil keputusan jangka panjang, tetapi kurang cepat dalam menentukan rencana tindakan jangka pendek yang harus segera diterapkan. Mereka lebih menikmati proses berpikir dan merencanakan daripada bertindak, memiliki rasa percaya diri dan optimisme tinggi bahwa keputusan akan membawa keberhasilan, dan juga memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai prestasi serta mendapatkan pengakuan dari pihak lain dan lebih mengutamakan intuisi daripada data. Tips yang perlu diperhatikan yaitu perlu berlatih untuk bertindak melaksanakan keputusan yang telah diambil hingga tuntas sehingga dapat benar-benar mencapai hasil yang diharapkan. Agar tercipta manajemen risiko yang lebih objektif, kurangi optimis berlebihan terhadap keputusan dengan risiko tinggi yang didasari pada intuisi pribadi tanpa data yang memadai. Dan yang terakhir yaitu teknik dengan cara perilaku. Nah, ini adalah tipikal pengambilan keputusan yang mempedulikan dampaknya terhadap orang lain. Seseorang dengan gaya ini memperhatikan kepentingan kelompok yang dianggap lebih utama daripada kepentingan pribadi, sehingga berusaha keras untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan semua pihak. Oleh karena itu, mereka merasa selalu membutuhkan masukan dan saran dari orang lain terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Mereka akan memastikan keputusan yang diambil akan menyenangkan semua pihak sehingga tidak perlu terjadi konflik dengan orang lain. Tips yang perlu diperhatikan yaitu perlu lebih percaya diri dalam mengambil keputusan pribadi tanpa tergantung pada masukan atau saran dari orang lain. Mulailah dengan mengambil keputusan pribadi pada hal-hal yang tidak terlalu beresiko. Akan lebih baik untuk tidak terlalu menuntut diri sendiri dalam menyenangkan semua orang, karena hal itu akan membuat pengambilan keputusan semakin sulit. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.